Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman komputer, teman-teman programmer pemula otodidak. Kali ini kita akan melanjutkan video yang kemarin ya teman-teman. Kemarin di Flutter 01 kita telah membuat program pertama dan kita jalankan menggunakan emulator yang ada di komputer. Nah, persoalan ini akan membuat kecepatan komputer itu menjadi berkurang karena emulator itu juga memakan RAM yang ada di komputer. Nah, di episode ini, di segmen ini kita akan menggunakan Android kita teman-teman untuk menampilkan program yang kita buat menggunakan Flutter ya. Akan tetapi yang pertama kita harus mengaktifkan opsi pengembang terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi nanti setiap handphone itu caranya berbeda tetapi pada prinsipnya sama. Nah, bagaimana cara mengaktifkannya? Teman-teman bisa melihat video berikut ini ya. Dan ini saya contohkan menggunakan handphone Samsung. Barangkali nanti teman-teman punya handphone yang lain ya silahkan mencari tutorialnya di Google atau di YouTube ya, silakan. Oke, kita simak terlebih dahulu cara untuk mengaktifkannya. Untuk membuat handphone kita menjadi aktif developernya, ini untuk HP Samsung ya, untuk yang lain ya silahkan nanti menyesuaikan. Kita ke menu pengaturan, kemudian kita cari about phone atau tentang ponsel, lalu kita cari di informasi perangkat lunak. Setelah ini kita cari nomor versi. Di sini ada nomor versi. Kita ketuk sampai beberapa kali. Nah, muncul tulisan di bawah itu. Mode pengembang telah diaktifkan. Jadi silahkan diketuk untuk nomor versi beberapa kali. Untuk merek yang lain mungkin agak berbeda. Mungkin sampai 7 kali atau mungkin lebih atau mungkin tidak sampai 4 kali. Nah, setelah seperti ini kita akan lihat di menu pengaturan lagi, kita pastikan pilihan pengembang telah on. Kemudian kita aktifkan ya tentu saja, lalu di USB, mendebug USB atau USB debugging itu kita aktifkan dengan cara tekan lama. Tekan lama, lalu lepas. Kemudian OK. Jadi tidak sekedar digeser on-nya tapi ditekan lama ya. Oke, jadi ini cara untuk membuat handphone kita menjadi ada opsi developer pengembang. Nah, setelah seperti ini handphone itu akan bisa kita kendalikan menggunakan atau kita hubungkan dengan komputer, misalnya dengan screen share atau mungkin menjadi emulator dan sebagainya. Terima kasih. Oke, setelah semua diaktifkan, kemudian kita akan menghubungkan komputer dengan handphone kita ya, menggunakan kabel USB. Ini saya menggunakan kabel USB untuk menghubungkannya. Nah, kalau nanti seandainya muncul notifikasi, misalnya seperti ini. Maaf. Ya, seperti ini ya. Teman-teman tinggal klik centangnya, kemudian OK. Kenapa dicentang? Karena supaya nanti setiap kita menghubungkan handphone kita dengan komputer tidak akan muncul notifikasi seperti itu terus ya. Nah, setelah ini baru kita jalankan Visual Studio Code. Oke, sebelum saya jalankan Visual Studio Code, tampilan dari handphone akan saya munculkan dulu di layar. Saya menggunakan aplikasi ya teman-teman. Sebentar, saya cari dulu. Oke, saya menggunakan ini teman-teman, Screen Copy Android. Nanti teman-teman juga bisa download ini. Oke, akan saya jalankan Screen Copy Non Console. Saya double klik. Dan handphone yang terkunci saya buka dulu biar bisa terbaca ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini tampilan opsi pengembangnya ya. Sebelum kita aktifkan dan debugnya kita on kan, maka tidak mungkin bisa untuk kita screen copy menggunakan aplikasi
screen copy. Nah, ini bisa kita pergi ke halaman utama seperti ini. Ini adalah tampilan Android yang akan kita gunakan sebagai emulator. Kemudian selanjutnya kita jalankan Visual Studio Code-nya ya teman-teman. Kita akan membuka file yang telah kita buat sebelumnya. Kita jalankan Visual Studio Code. Ini kenapa hitam? Karena di handphonenya itu standby ya teman-teman. Oke, seperti ini. Kemudian kita buka. Kalau sebelumnya teman-teman sudah membuat, biasanya akan tampil pekerjaan terakhir di sini. Nah, ini kemarin saya close foldernya sehingga saya harus membuka kembali, open ya. Open file, kemudian saya cari tempat di mana saya menyimpannya. Oke, sudah ketemu foldernya. Akan kita jalankan aplikasinya. Jadi tadi saya ulang teman-teman, saya membukanya dengan open folder ya. Biar langsung tampil di sini semuanya. Oke, kita cari yang main Dart. Nah, seperti ini. Kemudian secara otomatis di bawah sini teman-teman, ini sudah terdaftar atau muncul nama handphone kita ini teman-teman. SMA510F seperti di sini ya, sama persis. Oke, kemudian akan saya jalankan aplikasinya menggunakan menu run atau juga bisa menggunakan terminal ya. Tapi akan saya menggunakan icon saja di sini. Oke. Saya klik run and debug. Kita tunggu prosesnya, dan biasanya untuk pertama kali juga akan memakan beberapa waktu untuk pertama kali, tapi nanti kalau setelah ini dijalankan maka untuk yang kedua kali akan lebih cepat. Nah, kenapa kita menggunakan handphone secara langsung teman-teman? Karena tadi di depan sudah saya katakan kita tidak akan mengurangi RAM ketika kita menggunakan emulator dari komputer ya, sehingga kalau RAM kita hanya 4 ya biar utuh 4 kita menggunakan device yang ada di luar. Kita tunggu, mungkin akan saya skip saja ini proses loadingnya. Nah, sepertinya sudah mulai terinstall di handphone ini. Nah, akhirnya muncul juga. Ini kalau saya klik dari tampilan di komputer ini, saya klik tanda plus, ini juga bisa. Atau mungkin saya klik langsung dari handphone ya. Ini saya klik dari handphone langsung untuk menambah counternya. Nah, seperti ini. Oke, jadi cukup mudah bagaimana menggunakan handphone kita sebagai emulator biar kerja dari komputer kita, dari prosesor kita itu lebih ringan. Oke, jadi begitu teman-teman, semoga bermanfaat. Selamat mencoba, selamat belajar, jangan patah semangat. Belajar secara otodidak itu juga menyenangkan, asal tekun. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.